Skenario Squelch dan Tone pada Handy Talkie oleh Basit Adi Prabowo. Squelch. Squelch disingkat dengan SQL atau dikenal sebagai Noise Squelch. Next. Squelch Level. Squelch Level merupakan batas bawah kekuatan sinyal yang diizinkan untuk didengar. Gambar di atas menunjukkan bahwa semua sinyal yang kekuatannya di bawah Squelch Level akan diabaikan, atau tidak ada suara di speaker penerima, alias dalam kondisi mute. Squelch Level bukanlah nomor SQL pada HT. Biasanya pada HT terdapat nomor SQL dari angka 0 hingga 9, sedangkan Squelch Level berada pada rentang 1 hingga 64 atau lebih. SQL bernilai 0 artinya SQL tidak aktif. Next. Squelch Level pabrikan versus Squelch Level custom. Gambar di atas menunjukkan bagaimana Squelch Level pabrikan dibandingkan dengan Squelch Level custom. Squelch Level pabrikan biasanya berada pada rentang tengah, dan jarak antara satu dengan yang lainnya sangat dekat, misalnya dari 22 hingga 30. Sedangkan Squelch Level custom memungkinkan berada pada rentang terendah hingga tertinggi, dari 1 hingga 64 atau lebih. Squelch Level custom disetting menggunakan komputer dan kabel data. Salah satu cara untuk mengubah pengaturan HT menggunakan komputer ditunjukkan pada slide berikutnya. Daftar SQL dapat dilihat pada laman bptsi.unisayogya.ac.id tercantum. Next. Memprogram dengan software Chirp. Sebelum memprogram sebaiknya membaca daftar perangkat yang didukung terlebih dahulu. Gambar tersebut merupakan contoh Squelch Level custom, di mana nomor SQL 1 disetting menggunakan Squelch Level 1, nomor SQL 2 disetting menggunakan Squelch Level 8, dan seterusnya hingga nomor SQL 9 disetting menggunakan Squelch Level 64. Langkah selengkapnya dapat dilihat pada laman bptsi.unisayogya.ac.id tercantum. Next. Squelch Level 0. Squelch Level 0 berarti Squelch tidak aktif, atau dengan kata lain semua kekuatan sinyal diizinkan untuk didengar, meskipun sangat-sangat lemah. Gambar di samping mengilustrasikan bagaimana Squelch Level 0 memungkinkan untuk mendengar suara sangat lemah atau dari jarak yang jauh. Sedangkan Squelch Level 9 ditujukan untuk dapat mendengar suara yang benar-benar jelas, hingga Squelch Level 1 ditujukan untuk dapat mendengar suara yang agak jelas. Apabila receive tone tidak aktif, maka akan mendengarkan noise atau kemresek terus-menerus. Apabila receive tone aktif, maka noise atau kemresek tidak muncul terus-menerus. Next. Squelch Tail Elimination. Squelch Tail Elimination disingkat dengan STE atau dikenal sebagai turn off code. Next. STE, Squelch Tail Elimination. STE merupakan tone yang dikirim ketika tombol PTT dilepaskan, memberitahu bahwa transmit sudah selesai, sehingga penerima bisa segera mute. Next. Ilustrasi SQL dan STE. Tabel di samping mengilustrasikan pengaruh SQL dan STE pada kondisi sinyal kuat dan sinyal lemah. Pengirim menekan tombol PTT dan berbicara, "Hello World Roger." Sinyal sangat lemah saat kata, "World." Penerima dengan setting SQL 0 tetap mendengar kata, "World," dengan noise atau kemresek, sedangkan penerima dengan setting SQL 1-9 hanya mendengar kata, "Hello," dan "Roger," tidak mendengar kata, "World." Apabila pengirim mengaktifkan STE, maka penerima tidak mendengar noise di akhir. Namun, apabila pengirim tidak mengaktifkan STE, maka penerima akan mendengar sedikit noise di akhir. Next. Tone, atau dikenal juga dengan user squelch. Next. Prinsip tone. Tone dapat dianalogikan semacam header pada paket jaringan, bukan enkripsi. Meskipun beberapa perusahaan memberi nama private line, tetapi sebenarnya masih dapat didengar oleh radio dengan tone tidak aktif. Berikut adalah prinsip dari tone, berlaku pada frekuensi yang sama.
Handy-talkie dengan receive tone tidak aktif dapat mendengar semua sinyal, baik dengan tone maupun tanpa tone, sedangkan handy-talkie dengan receive tone XX hanya dapat mendengar sinyal dengan tone XX. Atau dengan kata lain bahwa transmit tone tidak aktif dapat didengar oleh semua HT tanpa tone, sedangkan transmit tone XX hanya dapat didengar oleh HT dengan receive tone XX dan receive tone tidak aktif. Next. Adakah komunikasi radio yang aman? Dalam hal ini dienkripsi, agar anti penyadapan. Ada, sinyal radio dienkripsi menggunakan 56-bit Data Encryption Standard atau disingkat dengan DES. Metode lain menggunakan 256-bit Advanced Encryption Standard atau disingkat dengan AES. Sedangkan CTCSS dan DCS bukan enkripsi. Tidak semua HT memiliki fitur enkripsi ini. Pemerintah Indonesia melalui Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 1 mengatur bahwa stasiun radio amatir dilarang digunakan untuk memancarkan dan atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi. Namun, selain stasiun radio amatir belum secara spesifik diatur demikian, misalnya untuk komunikasi di dalam instansi. Next. Analogi SQL. Mainan bentuk. Arti dari tanda panah adalah sinyal diterima dan diteruskan ke speaker, sedangkan tanda panah bulat berarti sinyal diterima tetapi tidak diteruskan ke speaker. Dari gambar tersebut tampak bahwa tone 1 yang dianalogikan dengan bentuk lingkaran digunakan di HT1 dan HT5. Tampak bahwa HT1 dan HT5 bisa saling mendengar. Di sisi lain, tone 2 dan tone 3 memiliki bentuk yang berbeda dengan tone 1, sehingga HT2 dan HT3 tidak dapat saling mendengar dengan HT5. Segitiga dan trapesium tidak dapat masuk ke lingkaran, begitupun sebaliknya. Nah, yang terakhir kotak besar digunakan untuk menganalogikan tanpa tone untuk HT4. Lingkaran dapat masuk ke kotak besar, tetapi kotak besar tidak dapat masuk ke lingkaran. HT4 dapat mendengar dari HT5, tetapi HT5 tidak dapat mendengar dari HT4. Next. Skenario 1. Dengan asumsi bahwa sinyal yang dikirim kuat. Poin 1. Repeater menerima transmit. Repeater mengirimkan transmit dengan tone. Poin 2. HT dengan receive tone sama dengan transmit tone repeater dapat mendengar. Poin 3. HT dengan receive tone tidak aktif dapat mendengar. Poin 4. HT dengan receive tone yang berbeda dengan transmit tone repeater tidak dapat mendengar. Next. Skenario 2. Dengan asumsi bahwa sinyal yang dikirim kuat. HTO mengirimkan transmit tanpa tone. Poin 1. HT dengan receive tone tidak aktif dapat mendengar. Poin 2 dan poin 3. HT dengan receive tone tidak dapat mendengar. Next. Skenario 3. Dengan asumsi bahwa sinyal yang dikirim kuat. HT, RT2 mengirimkan transmit dengan tone. Poin 1. HT dengan receive tone berbeda tidak dapat mendengar. Poin 2 dan poin 3. HT dengan receive tone tidak aktif dapat mendengar. Next. Skenario 4. Dengan asumsi bahwa sinyal yang dikirim lemah. HT, RT2 mengirimkan transmit dengan tone. Poin 1. HT dengan receive tone berbeda tidak dapat mendengar. Poin 2. HT dengan receive tone tidak aktif seharusnya dapat mendengar, tetapi karena SQL level bawaan pabrik terlalu tinggi, maka HT tersebut tidak dapat mendengar. Poin 3. HT dengan receive tone tidak aktif dan SQL level rendah dapat mendengar meskipun sinyal lemah. Next. CTCSS versus DCS. Keduanya merupakan pengiriman secara terus-menerus bersamaan dengan suara. CTCSS mengirimkan tone dengan frekuensi 67 hingga 255 Hz. DCS mengirimkan bit pada frekuensi 134,4 Hz. Daftar tone dapat dilihat pada laman bptsi.unisayogya.ac.id tercantum. Ada beberapa tone CTCSS yang sebaiknya tidak digunakan karena berisiko sesuai dengan keterangan pada tabel,
yaitu tone 118,8, 123, 131,8, 136,5, 179,9 dan 241,8. Next. Implementasi. Next. Tips mengatasi HT budek. Pertama, HT budek bisa terjadi karena tone tidak sama. Solusinya adalah menyamakan tone pada transmit dan receive atau mengubah skenario penggunaan tone. Kedua, HT budek karena HT tidak sensitif. Solusinya adalah mengubah setting level SQL menggunakan komputer. Gunakan SQL 0, STE dan tone. Ganti antena dengan antena high gain, tetapi harap memperhatikan pemilihan antena pada slide berikutnya. Ketiga, HT budek akibat HT rusak, maka HT tersebut diservis saja. Next. Contoh kasus jangkauan repeater. Dengan catatan, jika dalam kondisi normal, tidak ada penghalang, dan tidak ada gangguan. Sebagai contoh adalah jangkauan repeater yang diletakkan di Bukit Patuk dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Di mana ketinggian stasiun Tugu di kota Jogja adalah sekitar 110 meter di atas permukaan laut, sehingga ketinggian repeater dari kota Jogja adalah sekitar 190 meter. Jangkauan pada gambar di samping merupakan jarak dalam ketinggian yang sama. Jarak repeater pada gelombang VHF berada pada jangkauan berwarna hijau dan biru. Elevasi 190 meter tidak memberikan efek yang signifikan terhadap jarak dengan repeater. Dengan kondisi normal, diperkirakan repeater dapat menjangkau semua Bantul, kota Jogja, Sleman dan beberapa bagian di Kulon Progo. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah transmit dari HT dapat menjangkau ke repeater? Jawabannya adalah, belum tentu. Jangkauan sinyal juga dipengaruhi oleh bentuk bumi yang bulat. Jangkauan sinyal atau jangkauan pandangan atau line of sight dan pandangan horizon pada 100 meter hingga 600 meter dapat dilihat pada tabel. Untuk kasus Bukit Patuk ini, radio line of sight berada pada kisaran 50 km. Sinyal VHF, meskipun jangkauannya jauh, tetapi tidak dapat menembus tembok. Sedangkan UHF, memiliki jangkauan dekat, tetapi dapat menembus tembok. Berdasarkan rumus line of sight, dapat diperkirakan untuk jangkauan direct sebagai berikut, apabila HT diletakkan di bahu dengan ketinggian sekitar 1,5 meter, maka dapat menjangkau kurang lebih 5 km, sedangkan apabila HT diletakkan di pinggang dengan ketinggian sekitar 1 meter, maka hanya dapat menjangkau sekitar 4 km. Next. Antena dan counterpoise. Next. Counterpoise. Counterpoise merupakan pengganti koneksi ke bumi atau dikenal dengan ground. Counterpoise dapat berupa kabel atau metal ke bawah. Tubuh dapat menjadi counterpoise apabila bagian ground dari HT menyentuh bagian tubuh. Secara teori, antena untuk gelombang seperempat lambda dapat dihitung 75 dibagi dengan frekuensi dengan hasil dalam meter atau 7500 dibagi dengan frekuensi dengan hasil dalam satuan sentimeter. Pada praktiknya mungkin antena tidak sepanjang itu karena ada lilitan dan atau penambahan komponen. Untuk counterpoise dapat dibuat dengan panjang 1,12 dikalikan dengan panjang antena. Berikut adalah perhitungan secara teori sesuai dengan kemampuan radio HT yang umum. Untuk gelombang VHF, panjang antena berkisar 55,15 cm hingga 43,10 cm, di mana radio amatir berada pada frekuensi 140 AN/MHz. Panjang counterpoise berkisar 61,77 cm hingga 48,27 cm. Untuk gelombang UHF, panjang antena berkisar 18,75 cm hingga 15,625 cm. Panjang counterpoise berkisar 21 cm hingga 17,5 cm.
Pemilihan antena, bagian pertama. Pada spesifikasi antena ada dua informasi frekuensi, yaitu frekuensi range dan center tune frekuensi atau disingkat dengan CTF. Frekuensi range XXX hingga YYMHz artinya bahwa antena tersebut aman digunakan pada frekuensi tersebut. Sedangkan pada CTF XXX-MHz artinya bahwa antena optimum digunakan pada rentang XXX dikurangi dengan 5 hingga XXX ditambah dengan 5. Di luar frekuensi itu, S-ware-nya besar menyebabkan HT cepat rusak. Ada juga keterangan receive only, biasanya disimbolkan dengan ampersand. Contohnya adalah gambar bungkus antena di samping. Antena tersebut bekerja pada frekuensi 144 dan 430 MHz, dengan receive only pada frekuensi 120, 150, 300, 450, 800 dan 900 MHz. Tips memilih antena. Pilih dengan nilai gain atau dBi bernilai 2,15 atau lebih. Untuk frekuensi amatir, pilih antena teleskopik atau dengan CTF 144 untuk frekuensi 139 hingga 149, CTF 150 untuk frekuensi 145 hingga 155. Dan CTF 155 untuk frekuensi 150 hingga 160. Sedangkan untuk non-amatir, pilih antena teleskopik atau antena komersial, antena LIDI, mobile atau hand-handled, yang bisa disesuaikan, pastikan ada chartnya. Next. Pemilihan antena, bagian kedua. Antena bawaan versus antena upgrade versus antena custom. Ini adalah kasus untuk frekuensi VHF HT merek B eng tipe U 5. Untuk merek, tipe dan frekuensi lain mungkin berbeda. Perhatikan gambar di bawah. Antena bawaan memiliki CTF kurang lebih 156 MHz untuk VHF, berada di tengah-tengah frekuensi yang didukung, yaitu antara 136 hingga 174 MHz. Antena upgrade biasanya memiliki CTF kurang lebih 144 MHz untuk VHF. Oleh karena itu, antena dengan CTF kurang lebih 156 MHz tidak dapat dibandingkan dengan antena dengan CTF kurang lebih 144 MHz pada frekuensi sekitar 140 MHz. Apabila ada kebutuhan untuk menggunakan frekuensi 160 MHz ke atas, maka dapat dipertimbangkan untuk menggunakan antena custom dengan CTF kurang lebih 167 MHz seperti pada slide pemilihan antena bagian keempat. Apabila hanya menggunakan satu frekuensi saja, maka dapat lompat ke slide pemilihan antena bagian keempat. Next. Pemilihan antena, bagian ketiga. Contoh chart antena teleskopik dan antena LIDI. Gambar yang sebelah kiri merupakan contoh chart antena untuk amatir. Pada contoh tersebut tampak bahwa frekuensi dan panjangnya sudah pasti. Gambar yang sebelah kanan contoh chart antena untuk amatir dan non-amatir. Pada contoh tersebut tampak bahwa frekuensi dan panjangnya bebas. Perhatian penting. Ketahui frekuensi kerja terlebih dahulu, baru mencari antena yang cocok. Cari atau tanyakan chartnya dan pastikan bahwa frekuensi kerja ada di chart. Misalnya frekuensi kerja 161,250 MHz berada di chart yang kanan. Jika melihat review, pastikan berapa frekuensi yang digunakan, rata-rata review di frekuensi 144 MHz. Berbeda frekuensi akan berbeda nilai S-ware-nya. Next. Pemilihan antena, bagian keempat. Contoh pemotongan antena custom. Misalnya diketahui frekuensi kerja pada frekuensi 161,250 MHz, duples minus 2,500. Langkah memotong. 1. Hitung frekuensi TX dan RX.
yaitu 161,250 MHz dan 161,250 dikurangi dengan 2,500 MHz. 2. Catat panjang antena untuk setiap frekuensi TX dan RX sesuai dengan chart, yaitu 161,250 MHz sekitar 370 mm dan 158,750 MHz sekitar 375 mm. 158,750 MHz ini digunakan sebagai CTF karena lebih panjang. Ambil ukuran terpanjang, potong sepanjang ukuran tersebut. Terpanjang bernilai 375 mm, maka dipotong sepanjang itu. Sehingga antena ini memiliki jangkauan 158,750 dikurangi dengan 5 MHz sampai dengan 158,750 ditambah dengan 5 MHz. Next. Game. Next. Game ini bernama Topi Saya Tua. Kebutuhan pada game ini adalah 5 buah HT. Sebagai persiapan, tentukan satu frekuensi. Kemudian setting HT sebagai berikut. Pada HT1, matikan receive CTCSS dan transmit CTCSS. Pada HT2 dan 3, setting nilai 100,000 pada receive CTCSS dan transmit CTCSS. Pada HT4 dan 5, setting nilai 077,000 pada receive CTCSS dan transmit CTCSS. Tata cara game. Pertama, letakkan HT2 dan HT4. Kedua, berbicara dengan HT1. Ketiga, berbicara dengan HT3. Keempat, berbicara dengan HT5. Terakhir, secara bersamaan, HT3 menyanyikan Topi Saya Bundar dan HT5 menyanyikan Burung Kakak Tua. Selesai.